Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Blue Chip ini naik signifikan dan mencapai harga tertinggi di tahun 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan, yaitu TLKM, BRIS, GGRM, dan MPPA. Sebagai informasi, rencananya video seperti ini akan diupdate 1-2 kali dalam seminggu dengan mempertimbangkan fluktuasi harga. Video ini diharapkan bisa membantu Anda membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang melakukan trading. Pembahasan murni berdasarkan grafik, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan, maupun valuasi. Oh iya, harus diingat bahwa materi video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Untuk pembahasan ini, kita akan menggunakan harga saham pada periode 1-2 Juli 2021. Pertama, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini dibuka dengan angka 3.160. Kemudian, ditutup pada angka 3.070. Artinya, turun minus 2,85% pada jangka waktu 1-2 Juli 2021. Dari grafik yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa saham ini bergerak di angka 3.060 sampai 3.170. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell TLKM adalah sebagai berikut. 1 ZP dengan harga 3.110, 2 RX dengan harga 3.107, 3 MG dengan harga 3.102. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham TLKM dengan harga di atas 3.102. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya, support terkuat TLKM ada di angka 3040 dengan resisten 3170. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy TLKM di angka 3040. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang periode pembahasan, tidak ada informasi yang disampaikan. Kedua, PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Saham ini dibuka dengan angka 2.310. Kemudian, ditutup pada angka 2.230. Artinya, turun 3,46% pada jangka waktu 1-2 Juli 2021. Dari grafik yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa saham ini bergerak di angka 2.150 sampai 2.360. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BRIS adalah sebagai berikut. 1 IF dengan harga 2.275, 2 PD dengan harga 2.269, 3 CS dengan harga 2.284. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BRIS dengan harga di atas 2.269. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya, support terkuat BRIS ada di angka 2.150 dengan resisten 2.350. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BRIS di angka 2.150. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang periode pembahasan, tidak ada informasi yang disampaikan.
Ketiga, PT Gudang Garam atau GGRM. Saham ini dibuka dengan angka 44.200, kemudian ditutup pada angka 47.250. Artinya, naik 6,90% pada jangka waktu 1-2 Juli 2021. Dari grafik yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa saham ini bergerak di angka 44.050 sampai 47.250. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy GGRM adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga 44.892, 2 CC dengan harga 45.666, 3 CG dengan harga 45.565. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham GGRM dengan harga di atas 44.892. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya, support terkuat GGRM ada di angka 41.500 dengan resisten 50.000. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy GGRM di angka 41.500. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang periode pembahasan, tidak ada informasi yang disampaikan. Keempat, PT Matahari Putra Prima atau MPPA. Saham ini dibuka dengan angka 1060, kemudian ditutup pada angka 1105. Artinya, naik 4,25% pada jangka waktu 1-2 Juli 2021. Dari grafik yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa saham ini bergerak di angka 1040 sampai 1125. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy MPPA adalah sebagai berikut. 1 KI dengan harga 1096, 2 MG dengan harga 1088, 3 PD dengan harga 1087. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham MPPA dengan harga di atas 1087. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya, support terkuat MPPA ada di angka 1000 dengan resisten 1150. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy MPPA di angka 1000. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang periode pembahasan, tidak ada informasi yang disampaikan. Demikian informasi pada video ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book itu. 1. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. 2. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. 3. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silahkan chat WA ke nomor berikut ini. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana
ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Thank you.